Stella Sarumaha. Berdasarkan tugas riset operasi dari Pak Jelis Manggia, saya akan membahas contoh minimisasi dengan metode penugasan. Baik, di sini kita akan membahas contoh kasus metode Hungarian atau metode penugasan. Di sini saya sudah memberi soal yang berupa sebuah perusahaan manufaktur memiliki 4 mesin, yaitu mesin A, B, C, dan D, yang dapat digunakan untuk memproduksi 4 jenis produk. Kita anggap saja produk tersebut angka, yaitu produk 1, 2, 3, dan 4. Setiap mesin hanya dapat memproduksi satu jenis produk dalam waktu tertentu. Waktu yang dibutuhkan setiap mesin untuk memproduksi setiap jenis produk berbeda-beda, seperti tertera pada tabel berikut. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengalokasikan setiap mesin-mesin ini untuk memproduksi masing-masing jenis produk ini sehingga total waktu produksi menjadi minimum. Karena ini contohnya di kasus metode penugasan minimum atau minimisasi. Dan keterangan pada tabel ini menunjukkan waktu di dalam jam. Sudah diketahui mesin A dengan produk 1 21 jam, produk 2 15 jam, produk 3 18 jam, produk 4 13 jam, dan seterusnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai terkecil dari setiap baris. Dari baris ini kita mendapatkan nilai terkecilnya yaitu 13, nilai terkecilnya 14, nilai terkecilnya 15, dan 11. 13, 14, 15, dan 11. Lalu step kedua, kita menentukan nilai terkecil tersebut, lalu kita selisihkan. 21 dikurang 13 itu hasilnya 8, 15 dikurang 13 hasilnya 2, 18 kurang 13 hasilnya 5, 13 kurang 13 hasilnya 0. Begitu pula dengan yang B, yang C, dan D. Maaf, ini typo. Di sini kita akan menjawab kembali. Di sini nilainya 0, nilainya 2, 6, 5, 0, 2, 7, 5, 9, 0, 15, dan 18. Baik, ini dikurang ini, dan seterusnya. Lalu pada step ketiga, kita sudah tahu bahwa terdapat nilai-nilai yang ada dalam tabel berikut. Lalu kita kembali mencari nilai terkecil dari tiap kolom. Jadi nilai terkecilnya pada produk 1 ini, produk 2 ini, pada produk 3 ini, pada produk 4 ini. Lalu step keempat, selisihkan nilai tersebut pada nilai tiap kolom. Karena terkecilnya 0, 8 kurang 0, 8, 8 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0, 9 kurang 0, 9, 2 kurang 0, 2, 2 kurang 0, 2, 0, 5. 5 kurang 5, 0, 6 kurang 5, 1,
7 kurang 5 2, kurang 5 10. Ini hasilnya tetap 0, 5, 5 dan 18. Lalu step kelima yaitu cari dan tutup nilai tiap baris yang ada nilai nolnya dengan menarik garis vertikal. Kita cari angka terkecil yang ada nolnya, di mana pada tiap baris ini nolnya ada 2, jadi tidak bisa langsung ditarik garis. Tapi karena di sini ada nolnya, kita tandai, lalu kita tarik garis secara vertikal. Lalu pada baris ini ada nolnya, tapi sudah ditarik garis di sini. Jadi pada baris ini ada 0, kita tandai, lalu kembali kita tarik garis. Lalu sekarang kita lakukan secara horizontal. Kenapa? Sebab di sini tidak ada 0 pada bagian barisnya. Lalu step ke-6, cari dan tutup nilai tiap kolom yang ada nilai 0 dengan menarik garis horizontal. Lalu di sini sudah kita tahu bahwa di sini ada nilai 0. Pada kolom ini ada nilai 0 karena di sini sudah terisi. Kita tarik garis seperti ini. Lalu selebihnya tidak ada karena ini sudah ditarik di sini. Lalu tersisalah ini. Nilai ini masih belum optimum. Kenapa? Karena jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom, tapi dia tidak sama dengan jumlah garis. Lalu bagaimana caranya untuk mencapai nilai optimumnya? Kita lakukan step ke-6, step ke-7 maksud saya, dimana cari nilai terkecil dari yang belum ditarik garis, lalu kurangkan dengan nilai teman-teman yang lain. Namun, jika pada perpotongan nilainya ditambah, dan jika pada garis yang melewati nilainya tetap sama atau dibiarkan saja. Baik, kita langsung saja. Karena kita dapat nilai 1 sebagai nilai terkecil dari kolom ini, maka kita menambahkan nilai ini karena ini adalah perpotongan. Ini juga perpotongan, jadi nilainya 9, nilainya 3, selebihnya dibiarkan alias sama 0, 0, ini 0, 0, 9, 2, 2, 2. Karena dia tidak memasuki garis, maka ini dikurang dengan nilainya sendiri, yaitu 0. Di sini dikurang 1, hasilnya 1, ini hasilnya 9, ini hasilnya 4, ini hasilnya 4, dan ini hasilnya 17.
Lalu kita scan kembali baris dan scan kembali kolom. Maksudnya kita lakukan kembali step kelima dan step keenam, yaitu dengan cara mencari nilai 0 pada setiap baris lalu menarik garis vertikal. Nah, pada bagian ini karena nolnya ada 2 maka tidak bisa. Kembali kita tahu ada di sini. Kita tarik garis secara vertikal. Lalu di baris ini ada ini. Lalu di baris ini ada ini, tetapi karena ada ini, maka kita lanjut dengan menarik garis pada bagian ini, karena ini 0. Lalu kita tarik garis seperti ini, karena di sini ada nilai 0. Lalu karena ada nilai 0 di sini, kita tandai dulu, lalu kita kembali tarik garis. Maka tersisalah 4 baris dan kolom ini. Makanya nilai ini kita sebut sudah optimum. Lalu mesin manakah yang memiliki angka 0? Kita masuk pada bagian kesimpulan. Mesin yang memiliki angka 0 berarti mesin tersebut yang pantas memproduksi produk 1, 2, 3, ataupun 4. Lalu kita simpulkan, mesin A, B, C, dan D memiliki angka 0 pada produk 3. Kita singkat P3 dan P4. Lalu mesin B punya P1 dan P3. Lalu mesin C punya P1. Lalu mesin D punya P2. Karena mesin C dan D hanya punya satu opsi, maka mesin B tidak perlu mengambil opsi pada mesin C. Lalu karena pada mesin B dia hanya punya pilihan pada produk 3, maka mesin A tidak perlu memproduksi produk 3, yaitu ia memproduksi produk 4. Di mana hal ini kita interpretasikan menjadi mesin A memproduksi produk 4 dengan waktu 13 jam. Karena ini keterangannya 13. Lalu mesin B memproduksi produk P3. Produk 3 dengan waktu 20 jam. C1, mesin C memproduksi produk 1 dengan waktu 15 jam. Lalu mesin D memproduksi produk 2 dengan waktu 11 jam. Maka waktu yang paling singkat diproduksi adalah mesin D. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian video saya. Semoga teman-teman dapat terbantu. Terima kasih.